Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa sallu wa sallimu wa aqaballah ala Muhammad ibn Abdullah biqaul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ikhwan wa akhwati fillah, jamaah Masjid Al-Manar yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, para alim ulama kami, para orang tua kami, tokoh-tokoh kami yang kami muliakan. Alhamdulillah, setelah 2 pekan tidak bersua, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kembali untuk kita duduk bersama-sama bermudzakarah di masjid tercinta ini. Sembari berharap pada Allah Azza wa Jalla, Allah memberkahi kita semua, Allah memberikan rahmat kepada kita semua, dan Allah senantiasa memberikan karunia dan maghfirah kepada kita semua. Salawat berserta salam kita haturkan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat Allah yang sangat luar biasa. Apalagi pasca syiar-syiar Allah telah dikumandangkan di provinsi kita. Walaupun mungkin di kabupaten kita belum mendapatkan sesuai yang kita harapkan, tapi percayalah, karena kami melihat sendiri semua insyaallah ta'ala, baik itu ofisial, peserta, pelatih, mereka insyaallah ta'ala memaksimalkan ikhtiar mereka semaksimal mungkin. Memaksimalkan ikhtiar mereka semaksimal mungkin. Tapi semua hasil itu tergantung pada Allah Azza wa Jalla dan atas takdir yang telah Allah tetapkan. Percayalah, peserta-peserta kita tidak kekurangan orang-orang hebat di Meranti. Mereka orang-orang hebat yang sangat luar biasa. Mereka menggaungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla di bumi Melayu. Oleh karena itu, bagaimanapun hasilnya, percayalah, baik itu pelatih, ofisial, dan juga peserta yang ikut bertanding di MTQ provinsi di Bengkalis, insyaallah ta'ala itu sudah sangat ikhtiar yang sangat maksimal, insyaallah ta'ala. Namun kita berharap pada Allah juga agar Allah memudahkan kita untuk mengharumkan nama Meranti lagi dan lagi, insyaallah ta'ala, di tahun depan dan tahun depannya lagi. Dan insyaallah tahun depan mungkin bersamaan dengan pacu jalur mungkin Pak, di Kuantan Singgingi, insyaallah tahun depan. Allahu a'lam apakah bersamaan dengan pacu jalur atau tidak. Kalau bersamaan dengan pacu jalur itu luar biasa, itu luar biasa. Sebagaimana di Bengkalis bersamaan dengan liburnya anak-anak sekolah, luar biasa ramai betul. Allahu akbar. Baik, insyaallah ta'ala kita lanjutkan tema kajian kita 2 pekan yang lalu, alhamdulillah, tentang bagaimana melangitkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang namanya doa, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu sangat kita butuhkan. Apapun problema masalah hidup kita, maka mengadulah kepada Allah menjadi prioritas utama dari kita. Karena yang namanya hidup di dunia, sering kita sampaikan, yang namanya hidup di dunia pasti akan ada problema, pasti akan ada masalah, pasti akan ada ujian dan musibah. Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa musibah. Tidak ada yang bisa hidup di dunia tanpa ada masalah. Itu hanya cita-cita kosong saja. Namun, walaupun tidak mungkin hidup tanpa masalah, tapi sebisa mungkin kita hidup tidak mencari masalah tersebut. Namun ketika Allah memberikan ujian kepada kita, bukan berarti kita menolak hal demikian. Tetapi Allah ingin menilai bagaimana hambaku ini caranya melewati ujian yang aku berikan. Dan percayalah tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, Allah tidak akan memberikan ujian kecuali apa yang mampu kita menghadapinya. Jika ada ujian yang di luar dari batas kemampuan kita, itu pasti hal yang sangat mustahil. Dan itu tak akan pernah terjadi. Itu tidak akan pernah terjadi. Namun bagaimana seorang muslim memandang ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya? Kata Nabi SAW, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin,
wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukani yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, ditimpa sakit, ditimpa kesusahan, ditimpa kesedihan, gangguan, gundah gulana, hingga duri yang menusuknya, baik itu di jarinya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Allahu Akbar. Apalagi sekarang kita berada di bulan haram, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini bulan yang sangat mulia, bulan Muharram, yang dimana Allah akan melipat gandakan pahala seorang hamba. Tetapi hati-hati, Allah juga akan melipat gandakan dosa seorang hamba di bulan haram ini. Dan telah berlalu pula lah hari Asyura, yang dimana puasa di hari ke-10 di bulan haram itu keutamaannya menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Rasulullah SAW juga mengatakan, Abshir ya ummal ada, bergembiralah wahai ummal ada, fa inna maradal muslim yuzhibullahu bihi khatayahu kama tuzhibun naru khabathad dhahabi wal fiddah. Sungguh sakit yang menimpa seorang muslim itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang ia perbuat, sebagaimana api menghilangkan karat-karat yang berada di emas dan perak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bergembiralah di antara hamba-hamba Allah yang hari ini Allah uji dengan beragam persoalan. Itu tanda Allah masih menginginkan kebaikan-kebaikan di dalam dirinya. Allah masih menginginkan hamba-hambanya untuk mengingatnya kembali di saat dia telah menyimpang dalam jalur yang benar. Allahu Akbar. Inilah bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dan tentu bagaimana melewatinya, salah satunya kemarin kita bahas adalah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beberapa kiat mustajab untuk berdoa kemarin sudah kita bahas, kita rangkumkan sedikit. Yang pertama adalah berdoa dengan Asma'ul Husna. Panggil Allah dengan nama-nama yang sangat banyak. Meminta rezeki, panggil Ya Razzaq. Minta ampunan, Ya Ghafar. Ini yang pertama. Yang kedua, memperbanyak doa ketika lapar. Memperbanyak doa ketika lapar. Dan ini sudah kita bahas kemarin, bahwa berdoa itu ada dua jenis, Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang pertama, doa yang memang berisi hajat kita, keinginan kita. Yang kedua adalah doa yang dibalut dengan zikir-zikir kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Meminta kepada Allah di balik keutamaan zikir tersebut. Contohnya kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdih, maka Allah akan tanamkan satu pohon kurma untuknya di surga dengan satu ucapan saja. Subhanallah wa bihamdih. Satu ucapan Allah buatkan, Allah tanamkan pohon kurma untuknya yang akan dia nikmati nanti ketika dia masuk ke dalam surga. Apalagi kalau diucapkan sebanyak 100 kali, dia mendapatkan 100 pohon kurma, ditambah keutamaan diampuni segala dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Ini doa juga, tapi berbalut dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga maksud mustajab yang kedua ini, kiatnya adalah memperbanyak doa ketika lapang, adalah tetap berzikir kepada Allah ketika nikmat itu banyak kepada kita. Ketika nikmat itu luas kita dapatkan, tetaplah berzikir dan mengingat Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Kemudian yang ketiga adalah mengadahkan telapak tangan. Namun di sini Syekh Bakar Ibnu Zaid menyebutkan bahwa tata cara berdoa itu ada yang afdolnya mengangkat tangan, ada yang tidak masalah tidak mengangkat tangan. Beberapa contohnya doa-doa yang tidak diperlukan mengangkat tangan adalah doa-doa keseharian kita, keseharian zikir-zikir keseharian kita. Ketika minum bismillah, ketika makan bismillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Masuk tandas bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan beberapa aktivitas doa-doa lainnya yang memang tidak masalah jika tidak mengangkat tangan. Termasuk juga kemarin kita bahas doa setelah azan, tidak masalah tidak mengangkat tangan, yang penting terucap di lisan. Namun ada doa-doa yang memang afdolnya diangkat tangannya, yaitu doa-doa hajat kita yang kita inginkan Allah berikan, Allah kabulkan, maka dianjurkan mengangkat tangan dan lain sebagainya.
Dan cara mengadahkan telapak tangan ke langit itu ada 3 cara yang sudah kita bahas panjang lebar fikihnya kemarin. Yang pertama adalah dengan cara biasa, setentang dengan dada, disebut dengan al-mas'alah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Baik itu tidak ada furjah ataupun ada furjah, kedua-duanya diperkenankan, kedua-duanya diperbolehkan. Yang ada furjah itu pendapat mazhab Syafi'iyah, yang dirapatkan itu pendapat mazhab Hambaliyah. Yang kedua-duanya boleh kita pakai, tak ada masalah. Jika ada di luar sana mengatakan bahwa kita wajib betul mengikuti mazhab Syafi'iyah, jika tidak nanti kita berbeda imam dan berbeda barisan di padang mahsyar, maka ini pemahaman, mohon maaf, ini pemahaman yang sangat keliru. Karena tidak ada satupun penjelasan di kitab-kitab syurah hadis yang menjelaskan perkara demikian. Yang ada maksudnya kita bersama dengan imam kita berbaris di padang mahsyar, itu maknanya para ulama hadis telah mensyarahkan hadis ini. Hadisnya sahih, memang betul kita kelak nanti akan berdiri satu barisan dengan imam kita, dan umat lain begitu juga. Namun penjelasan para ulama hadis, imam di sini adalah Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para umat akan berdiri dengan para nabinya masing-masing. Bukan berarti nanti satu barisan ini mazhab Hambaliyah nanti berdirinya di pojokan sana, mazhab Malikiyah di sini, mazhab Syafi'iyah pojokan sana. Tidak demikian. Sejauh yang saya ketahui belum ada ulama yang mensyarahkan perkara demikian. Jadi tidak ada masalah. Dari dulu pun kita juga diajarkan kita tidak fanatik pada satu mazhab saja. Contohnya dalam hal azan, contoh dalam hal zakat, contoh dalam hal yang lainnya yang memang kita tidak menggunakan pendapat Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Jadi tak ada masalah, mau dirapatkan, mau direnggangkan, kedua-duanya sama-sama betul insyaallah taala. Kemudian tata cara mengangkat tangan yang kedua disebut dengan al-istighfar, yaitu doa yang dikhususkan ketika khutbah kedua bagi seorang khatib. Di sini juga ada 2 cara. Ulama-ulama mutaqaddimin fase-fase awal menganjurkan, bahkan mensunnahkan, kata Imam An-Nawawi, yaitu ketika khatib berdoa mengacungkan satu jarinya, memberikan isyarat bahwa ini adalah doa yang perlu diaminkan di dalam hati. Namun berbeda pendapat dengan ulama mutaakhirin yang menganjurkan bahwa khatib diperkenankan, diperbolehkan mengangkat kedua tangan bersumber pada dasar hadis yang dimana doa itu memang dianjurkan mengangkat kedua tangan. Kedua-duanya boleh diamalkan, kedua-duanya boleh dilaksanakan. Namun dalam perkara ini saya pribadi memandang lihat-lihat tempatnya. Jika dalam sebuah masjid jamaahnya sudah dapat memahami perkara demikian, bagi kita yang mengambil pendapat mutaqaddimin silahkan mengacungkan jarinya. Namun kalau dalam sebuah masjid jamaahnya belum memahami perkara demikian, maka ikutilah hal-hal khalayak ramai mayoritas yang banyak mengamalkannya, yaitu mengangkat tangan kedua tangan ketika khatib yang kedua. Cara yang ketiga disebut dengan al-ibtihal, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Ibtihal ini lagi dan lagi ulama terbagi 2 pendapat. Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah menyebutkan tata cara berdoa ibtihal ini adalah mengangkat tangan setinggi-tingginya ketika dalam kondisi tersudut, minta tolong kepada Allah agar Allah mengabulkan apa yang dia inginkan pada hari itu juga. Maka dianjurkan mengangkat tangan setinggi-tingginya sampai punggung telapak tangannya menghadap ke langit, ketiaknya pun terbuka. Ini cara ibtihal yang dicarakan oleh mayoritas ulama. Berbeda halnya dengan seluruh mazhab Syafi'iyah yang mengatakan ibtihal itu bukanlah mengangkat tangan setinggi-tingginya, tetapi doa tolak bala yang sebagaimana orang tua kita sering melaksanakannya. Ketika berdoa tolak bala, balikkan tangannya seperti ini. Kedua-duanya lagi-lagi insyaallah taala boleh dilakukan. Tergantung dari latar belakang pendidikan kita masing-masing, yang intinya tidak boleh saling menyalahkan dalam hal demikian. Kemudian tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, bagaimana kiat mustajab dalam berdoa selanjutnya? Rangkumannya selanjutnya adalah memulai dengan puji-pujian kepada Allah dan tutup dengan salawat. Caranya adalah puji Allah terlebih dahulu, minimal mengucapkan tahmid alhamdulillah, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru isi doa. Setelah isi doa semua hajat telah diungkapkan, tutup lagi dengan selawat, tutup dengan puji-pujian kepada Allah azza wa jalla. Ini insyaallah taala
persentase diijabah oleh Allah Azza wa Jalla sangat kuat. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan demikian, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah watsani alaih, tsumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma yad'u ba'du bima syaa." Kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian berdoa, mulaikanlah dengan memuji-muji Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak pujiannya semakin bagus, semakin banyak pujiannya semakin bagus. Inilah salah satu yang membedakan antara istighfar biasa dengan sayyidul istighfar. Kenapa sayyidul istighfar dianggap sebagai rajanya istighfar? Bahkan sangat kuat dibanding istighfar biasa. Karena sayyidul istighfar itu dimulakan dengan memuji Allah dan merendahkan diri sebagai seorang hamba. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pembukaannya sangat indah, mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia merendahkan dirinya sebagai seorang hamba dan dia mengatakan bahwa aku ini adalah hamba-Mu ya Allah. Engkau yang telah menciptakan aku dan aku telah memenuhi dan aku telah banyak janjiku kepadamu ya Allah, yaitu menyembah-Mu dengan benar, mengingat-Mu dalam setiap waktuku ya Allah. Dan aku mengakui segala nikmat yang telah Kau berikan kepada aku. Dan aku mengakui segala dosa yang telah aku lakukan. Faghfirli, ampuni aku. Luar biasa sayyidul istighfar. Karena itu sangat rugi jika ada seorang hamba yang tidak menghafal sayyidul istighfar tersebut. La haula wala quwata illa billah. Kemudian kiat selanjutnya Bapak Ibu yang saya muliakan, berdoa dengan yakin dan khusyuk bahwa doa kita pasti diijabah oleh Allah Azza wa Jalla selagi tidak melakukan pelanggaran yang dapat menghalangi terijabahnya sebuah doa. Karena kata Nabi, kata para ulama, tata cara Allah mengabulkan doa tidak semua yang kita minta itu Allah kabulkan, tetapi Allah kabulkan dengan cara yang lainnya. Ada Allah berikan yang lebih baik. Ada doa-doa kita Allah tabung untuk memberat timbangan amal kebaikan nanti di akhirat. Ada sebagai tameng balak. Semua doa pasti akan Allah ijabah. Kemudian menampakkan kehinaan dan kebutuhan. Karena Allah sangat senang melihat hambanya menjelaskan segala kondisi kesulitan yang ia hadapi. Jangan sampai kita berdoa, ya Allah Engkau tahu apa, bagaimana hamba. Ya Allah Engkau tahu tentang kondisi hamba. Kabulkan ya Allah. Nah gitu saja, ya tidak ada penjelasan. Ya walaupun Allah Maha tahu tentang isi hati kita, tetapi apa kata Syekh As-Sa'di? Istihbabud du'a'i bitabyin al-hali wa syarhiha. Walau kana Allahu 'aliman la bi annahu ta'ala yuhibbu tadarru'a 'abdihi wa izhara dhillihi wa maskanatihi. Disunnahkan berdoa dengan menjelaskan kondisi kesulitan yang dihadapi. Walaupun Allah Maha mengetahui kondisi tersebut, Allah tahu. Termasuk juga beberapa hadis tentang pertanyaan-pertanyaan di fase kiamat. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut seluruh makhluknya di muka bumi. Ketika sudah dicabut, malaikat maut datang melapor kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah dilaksanakan. Allah bertanya, siapa lagi yang masih hidup? Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Hanya saja Allah ingin mengingatkan kepada para hambanya, ini kekuasaanku. Ini kekuasaanku. Maka malaikat maut menjawab, yang masih hidup adalah malaikat-malaikat penunggang arasy-Mu, malaikat Mikail, malaikat Jibril, malaikat Israfil, dan aku, dan Engkau yang maha hidup. Maka Allah perintahkan malaikat maut mencabut malaikat-malaikat penompang arasy. Dicabutlah semuanya. Tersisa Allah pun bertanya lagi, siapa yang masih hidup? Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah senang makhluk-makhluknya, para hambanya menceritakan segala hal yang ada. Allah sangat senang, dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga Allah menciptakan langit dan bumi selama 7 hari. Selama 7 hari. Bukan berarti bisa saja bagi Allah kun fayakun, selesai. Tetapi Allah ingin melihatkan kepada para hambanya, proses penciptaan dunia itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau muncul plak-plak selesai. Tak nampak kekuasaannya di situ. Tapi kalau Allah tampakkan prosesnya, nampak kekuasaan yang sangat dahsyat di situ. Jangankan penciptaan bumi, penciptaan diri kita sendiri. Bayangkan tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan. Kita hanya berasal dari tetesan air yang hina. Ternyata dari tetesan tersebut terbentuk tulang yang kokoh, mata yang dapat melihat, lisan yang dapat berbicara, telinga yang dapat mendengar. Bayangkan manusia sekarang kalau membuat kamera itu luar biasa lamanya.
Apa bagi Allah Azza wa Jalla tidak perlu ada alat elektronik di sini, hanya segumpal daging dengan beberapa urat dia dapat melihat sesuatu hal yang sangat indah. Ini saja sangat luar biasa, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan. Kemudian karena itu ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, disunnahkan menjelaskan semua kesulitan yang kita alami. Jelaskan kepada Allah di pinggiran malam, di tengah-tengah malam kepada Allah Azza wa Jalla dalam kesendirian kita. Dan itu insyaallah ta'ala itu sangat indah. Apalagi tuan-tuan mengalirkan air mata di sana. Mengalirkan air mata di sana tidak akan menjatuhkan harga diri kita sebagai seorang laki-laki ketika kita mengeluarkan air mata memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tidak akan menjatuhkan harga diri kita. Justru itulah bentuk keimanan seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Kemudian menambahkan zikir. Pertama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kedua, la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, ya dzal jalali wal ikram. 3 zikir yang kalau disisipkan di dalam doa kita, insya Allah sangat ijabah di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya tidak berlebih-lebihan dalam berdoa. Karena kita khawatir termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a. Nanti di akhir zaman akan ada di antara umatku yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berlebih-lebihan dalam berdoa. Berlebihan dalam berdoa sudah kita jelaskan kemarin. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan berlebihan dalam berdoa itu ada 3 contoh. Yang pertama, meminta sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mengangkat suara teriak-teriak dalam berdoa. Ini pun dilarang. Yang ketiga, memperinci permohonan serinci-rincinya. Cukuplah minta kepada Allah Azza wa Jalla secara umum saja. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, kemudian tidak terburu-buru. Tidak boleh kita mengatakan, saya sudah berdoa 2 tahun, 3 tahun lamanya, tetapi Allah belum mengabulkan. Ini kalimat yang dapat menghancurkan terijabahnya doa tersebut. Kemudian, selanjutnya adalah tidak memakan makanan yang haram. Dan kemarin pernah kita bahas, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, sumber makanan yang haram itu tersumber pada 3 hal. Yang pertama adalah memang zat makanan itu sendiri haram. Apalagi kemarin mungkin sebagian tuan-tuan ada melihat status saya mengutip fatwa MUI tentang obat batu. Ternyata ada obat batu yang biasa kita minum, ternyata itu sudah difatwakan MUI haram. Tentang keharamannya. Contoh misalnya, aduh kalau saya sebut nih bahaya. Dia warnanya biru, kalau sekali minum itu memang terasa efeknya, memang terasa efeknya. Ternyata MUI memfatwakan obat batu yang kadar alkoholnya lebih dari 1% haram. Haram. Dan ternyata obat batu yang harganya 30 ribuan ke atas itu, yang warna kotaknya biru hijau itu, ya, yang dimulai dari huruf V, V itu, V titik-titik. Nah, itu kadar alkoholnya 10% lah. 10%. Kemudian yang kotaknya kuning, kalau bukan komik, aduh, sebut depan daya, nengok aja nanti di status. Allahu Akbar. Oh, ini saya sebut aja lah, karena sudah difatwakan juga di media-media berita juga. Pertama, fix Formula 44. Nah, ya. Itu memang paten betul obatnya itu, ya, fix Formula 44. Kemudian, kejap dulu biar tak salah menyampaikan. Allahu Akbar. Ada 3 obat batu yang menyebar, tapi sudah difatwakan MUI bahwa hal itu haram karena kadar alkoholnya berlebih. Baik, nah di sininya. Hal ini mengacu pada keputusan. Afwan, saya bacakan. Faktanya, MUI Pusat memberikan fatwanya bahwa sirup obat yang mengandung campuran alkohol lebih dari 1%, maka sirup obat tersebut dinyatakan haram, termasuk transaksi jual belinya. Waduh, ya. Ayo hati-hati yang punya apotek. Kemudian, hal ini mengacu pada keputusan Fatwa Pusat nomor 4 tahun 2003 yang berisi khamar adalah minuman yang mengandung alkohol lebih dari 1%. Secara jelas MUI Pusat memberikan fatwa bahwa sirup obat yang beralkohol seperti fix Formula 44 yang mempunyai kandungan alkohol 10,5%, Woods 6%, OBH Kombi 2%, Allahu Akbar, adalah hukumnya haram.
Jujur fix Formula 44 tuh obat favorit saya tuh kalau lagi batuk. Allahu Akbar, ledor pula jadinya. Ya kita nggak tahu, insya Allah semoga Allah maafkan, semoga Allah maafkan. Kembali kepada produk-produk. Jadi ketika kita beli obat batuk, nanti Bapak Ibu lihat persentase alkoholnya. Lebih dari 1%, skip. Lebih dari 1%, skip. Ada tak rasanya ada lah, ada. Ya, yang lebih, yang kurang dari 1%. Jangan sampai lebih dari 1%. 2% saja tadi OBH kombi tetap tidak direkomendasikan oleh MUI pusat. Baik. Jadi makanan yang haram itu bukan hanya dari mana pekerjaannya, transaksinya, tapi memang zatnya itu sendiri tidak halal. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga lagi heboh juga kemarin, lagi hebohnya tentang persoalan hukum main domino. Ya, MUI mengeluarkan fatwa boleh. MUI boleh kan, dan itu bukan termasuk qimar, bukan termasuk perjudian. Sebagian lagi mengatakan walaupun tidak termasuk qimar tetapi termasuk permainan dadu, dan permainan dadu ini di sisi para ulama minimal hukumnya makruh. Wallahu a'lam. Ini perdebatan yang sangat luar biasa, tidak ada habis-habisnya, tergantung pada prinsip dan keyakinan kita masing-masing. Kemudian tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, tentang masalah tentang makanan yang tidak halal ini, di mana Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang seorang, ya, summa dzakara rajulu yutilu safar. Dia pergi safar, asy'asa aghbar, yamuddu yadayhi ila sama, rambutnya kusut berdebu. Di tengah-tengah safar itu dia mengadakan tangan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, manggil Allah. Tetapi kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram. Makanannya dari yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia kenakan didapatkan dengan cara yang haram. Wa mashrabu haram, minuman juga dari yang haram. Semua pada dirinya diambil dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doa yang dia inginkan? Padahal salah satu kiat mustajab dalam berdoa yang didapat dalam di sini Nabi menyebutkan tsumma dzakar rajula yutilus safar. Nabi menceritakan seorang laki-laki yang sedang bersafar. Salah satu waktu mustajab berdoa adalah ketika safar. Tetapi semua kiat mustajabnya tidak diindahkan oleh Allah Azza wa Jalla karena dia telah dirinya dipenuhi dengan perkara yang haram. Wa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu seorang ulama sufi yang bernama Al-Imam An-Nibaji Az-Zahid, beliau mengatakan, khamsu khisalin biha tamamul amal. 5 syarat amal itu sempurna dan diterima di sisi Allah. Yang pertama, al-imanu bi ma'rifatillahi 'azza wa jalla. Dia mengenal Allah 'azza wa jalla. Yang kedua, wa ma'rifatul haq, dia mengenal kebenaran. Yang ketiga, wal ikhlasul amali lillah, dia ikhlas karena Allah. Yang keempat, wal amalu ala sunnah, mengikuti tuntunan Nabi SAW. Yang kelima, wal aklul halal, makan yang halal. Jika di antara 5 ini satu saja tidak terpenuhi, maka kata Imam As-Sufi An-Nibaji Az-Zahid, dia mengatakan lam tantafi', tak bermanfaat amalnya. Allahu akbar. Al-imanu bi ma'rifatillahi 'azza wa jalla. Dia mengenal Allah. Dia mengenal Allah, tetapi dia tidak mengenal kebenaran, maka amalnya pun tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak dapat lagi kita mengatakan urusan diterima itu urusan Allah. Satu sisi perkataan itu ada tempatnya, satu sisi jika diletakkan di tempat yang ini tidak sesuai. Inilah 5 syarat diterimanya amal seorang hamba. Tadi disebutkan apa perbedaan antara mengenal Allah dengan mengenal kebenaran. Baik, perbedaannya adalah betapa banyak orang yang mengenal Tuhan, tetapi dia tidak mengenal kebenaran. Contoh misalnya, kenapa Allah Azza wa Jalla tetap mengkafirkan Quraisy, kafir Quraisy di zaman jahiliyah? Padahal mereka pengenal Tuhan. Apa buktinya mereka mengenal Allah? Sebelum Nabi Muhammad diutus, banyak bukti yang ada. Yang pertama adalah bukti yang paling nyata kenapa kafir jahiliyah, orang Quraisy itu tetap dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum Nabi Muhammad diutus. Alasannya yang pertama adalah sudah banyak nama-nama yang bernama Abdullah. Salah satunya adalah ayah Nabi SAW yang bernama Abdullah. Abdullah artinya adalah hambanya Allah. Dari situ mereka sudah mengenal tentang ketuhanan. Mereka sudah mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan dakwah Nabi Ibrahim di Mekah itu masih ada. Masih ada. Dan kenapa Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul, dia langsung beriman kepada Nabi Muhammad SAW karena dia tahu dan dia masih menyimpan beberapa suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia masih menyimpan beberapa suhuf Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam.
Begitu juga ketika didatangkan atau dibawa oleh Khadijah kepada saudaranya, kepada keluarganya, seorang pendeta waktu itu. Bahkan dia mengatakan, kalau umurku masih panjang, aku akan menemani dia. Dan percayalah wahai Khadijah, dia akan diusir dari kaumnya. Ya, siapa namanya Pak? Waraqah ya. Waraqah ibn Naufal ya. Allahu a'lam ya. Koreksi kalau saya salah. Waraqah ibn Naufal. Di situ mereka sudah mengenal Allah Azza wa Jalla, tetapi mereka tidak mengenal kebenaran. Mereka menjadikan patung-patung sebagai perantara menyampaikan doa mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka ditanya ketika mereka diuji oleh Allah dengan musibah, mereka akan berdoa kepada Allah. Tetapi kenapa mereka berdoa kepada patung-patung yang ada? Ini dalam literan umat Islam. Ya, ini dalam kajian umat Islam, karena mereka tidak mengenal kebenaran. Baik. Sekarang kita akan bahas waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Yang pertama, sepertiga malam. Sepertiga malam. Di mana Nabi SAW mengatakan, Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'allahu khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kulla lailah. Kata Nabi SAW, di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa meminta kebaikan dunia dan akhirat. Di sini Nabi membolehkan minta dunia. Di sini Nabi membolehkan minta dunia selagi dalam kebaikan. Maka di waktu itu dia meminta kepada Allah, bertepatan di waktu itu, niscaya Allah akan mengabulkan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malam. Karena itu para ulama sangat mencari malam ini sebagaimana semangatnya mereka mencari akhir waktu mustajab hari Jumat. Dan itu waktunya adalah sepertiga malam. Sampai-sampai Allah pun mengatakan dalam hadis qudsi, "May yad'uni fa astajiba lahu, may yas'aluni fa u'tiyahu, may yastaghfiruni fa aghfir lahu." Ketika Allah turun ke langit dunia di malam hari, bagaimana kaifiahnya wallahu alam, kita tidak perlu pertanyakan. Tak perlu dibayangkan, cukup diimani saja. Ketika Allah Azza wa Jalla turun di sepertiga malam ke langit dunia, Allah pun berfirman, memanggil para hambanya, siapa saja yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan. Siapa saja memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Ya, aku ampuni. Bagaimana cara Allah turun? Wallahu alam. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla, cukup kita imani saja dengan apa yang ada. Yang kedua, kapan waktu mustajab dalam berdoa? Di saat sujud. Dan ini sudah kita bahas kemarin. Di saat sujud. Kata Nabi SAW, nuhitu an aqra'al qur'ana raqi'an aw sajidan. Aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud. Fa'amma ruku' fa'uzzimuhu fihi Rabb Azza wa Jalla. Ketika ruku' agungkan Allah. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Ketika waktu sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum. Maka pada waktu itu doa kalian akan dikabulkan. Bahkan Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Waktu yang paling dekat di antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud kepada Allah. Maka perbanyaklah doa di waktu itu. Dalam dua hadis yang kita bacakan ini ada dua istinbat hukum. Yang pertama adalah tidak boleh membaca Al-Quran di saat ruku dan sujud. Ketika ruku mungkin kita sudah sepakat. Tapi ketika sujud terkadang bagaimana dengan doa-doa yang tercantum dalam Al-Quran. Misalnya dalam sujud kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah yang tercantum dalam surah Al-Baqarah, di dalam Al-Qur'an. Kemudian kita baca Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina yang tercantum juga di dalam Al-Qur'an dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya? Maka para ulama fikih pendapat yang paling kuat insyaallah taala, jika doanya itu memang isinya doa, tidak ada masalah, dan itu boleh diucapkan di saat sujud walaupun bersumber dari Al-Quran. Yang tak boleh adalah ketika sujud, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Kemudian juga bagaimana dengan sujud terakhir? Nah, ini pernah dulu kita bahas, sampai sekarang saya masih belum ketemu tentang pengkhususan sujud terakhir. Yang ada hadisnya adalah dari Bara radhiyallahu anhu, kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ruku'uhu wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa sujuduhu wa ma baina as-sajdatain qariban min as-sawa. Kata Bara ibn Azib dalam hadis Imam Bukhari, salatnya Nabi itu baik rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujud dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir qariban min as-sawa, semuanya sama jeda waktunya.
Dalam hadis ini menunjukkan tidak ada kekhususan melamakan sujud terakhir. Bahkan di dalam hadis lebih menekankan semua sujud itu waktu mustajab dalam berdoa. Baik itu di rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Semuanya waktu mustajab untuk berdoa. Tetapi bagi seorang imam, terkadang gini Bapak Ibu isi belikan. Ada beberapa mungkin di antara makmum yang protes. Ini imamnya ngapalah cepat betul ngangkat kepala. Ya awak nak berdoa panjang dan lain sebagainya. Ya kita tidak boleh egois ketika sholat berjamaah. Karena imam tahu di antara kita ada orang yang berkepentingan. Di antara kita ada orang yang tak sanggup sujud lama-lama. Pas bangkit, aduh. Apa bahasanya itu? Kesemutan. Kesemutan dan lain sebagainya. Ada yang tiba-tiba anaknya menangis. Imam lama betul sujudnya, kapan bangkit, la ilaha illallah. Kadang ada yang bangkit sendiri. Nah ini dia, imam akan paham ya bahwa dia harus menyesuaikan dengan jamaahnya yang banyak, bukan pada personal sendiri-sendiri. Kalau ingin puas sujud berdoa dalam sujud, kalau ingin puas ambil di sholat sunnah, apalagi ketika sholat tahajud, sujud lama-lama di situ bukan tidur Pak. bukan tidur, kalau tidur lagi sih. Konsepnya kan sholat tahajud lah, ya la ilaha illallah. Karena ada kisah yang sangat luar biasa yang saya dapatkan di kitab Hilyatul Auliya yang ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani. Ketika ada seseorang menyaksikan temannya yang bernama Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia sujud di depan Ka'bah, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Tuhannya Ka'bah, Tuhan yang memiliki Ka'bah. Temannya ini sedang tawaf, Bapak Ibu yang saya muliakan. Temannya sedang tawaf. Tawaf pertama, temannya ini belum bangkit. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini belum bangkit dalam sujudnya. Tawaf kedua, belum bangkit juga. Sampai selesai 7 tawaf, baru dia bangkit dari sujudnya. Nah, kalau kita tak hitam, pingsan langsung, darah di kepala semuanya. Tapi orang-orang dulu, ulama-ulama dulu luar biasa. Wah, luar biasa. Dan kisah ini memang betul-betul ada. Kisah ini betul-betul ada. Jadi kalau ingin puas doa dalam sujud, ya perbanyak salat sunnah. Dan di situ minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma yang jadi persoalan lagi adalah, kami ada permintaan khusus Pak. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia di saat doa saat sujud itu? Wah, ini perkara yang rumit ini. Karena kita akui beberapa ulama di Mesir itu membolehkan masalahnya Pak. Itu membolehkan dengan catatan memang permintaannya khusus dan dia memang tidak bisa bahasa Arab. Tidak ada doa yang dia khususkan itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dan ini memang minta khusus sendiri. Dan dia tidak bisa bahasa Arab. Menurut sebagian ulama kontemporer zaman sekarang masih boleh. Cuma hati-hati. Jangan pula nanti pas sujud, ya Allah minta ikan terubuk, ya Allah. Ya minta terkhusus lah. Jangan. Setidaknya saya justru lebih cenderung pendapat Syekh Abu Usama Al-Azhari. Ketika ada keinginan khusus, apalagi mintanya dalam sujud, minta saja dengan doa sapu jagat, dengan niatkan apa yang kita inginkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sembari niatkan apa yang kita inginkan, itu lebih selamat. Karena kalau berbicara di saat sujud, apalagi di saat salat, khawatirnya batal salatnya. Walaupun ada ulama yang masih membolehkannya, termasuk juga seperti ini. Ketika kita sholat dalam sebuah kamar, kamarnya terkunci, atau misalnya ada orang bertamu, ngetoknya luar biasa, Assalamualaikum, ngetoknya luar biasa, awak nak batalkan sholat, risau pula dan sebagainya. Ya dia Assalamualaikum. Bagaimana caranya? Ada 2 cara. Cara yang pertama paling selamat, keraskan takbir kita tuh, keraskan takbirnya, Allahu Akbar. Ada cara yang kedua, diucapkan oleh beberapa ulama kontemporer zaman sekarang. Bagaimana caranya? Bilang aja, sholat zuhur, kuat-kuat. Tapi saya tidak merekomendasikan pendapat ini. Hanya saja beginilah para ulama berijtihad fikih. Ya, saking luar biasanya, saking rumitnya, saking lucunya. Karena kok bisa ulama berpendapat seperti ini? Ya, yang namanya mereka sudah sampai tingkat mujtahid. Kalau salah, dapat 1 pahala. Kalau benar, dapat 2 pahala. Kita bukan mujtahid. Kalau salah dapat dosa. dapat dosa. La ilaha illallah. Tapi begitulah uniknya dalam fikih tersebut. Kemudian jadi sujud terakhir sampai sejauh ini, pengkhususan sujud terakhir wallahu a'lam. Wallahu a'lam.
Bahkan saya sudah diskusi juga dengan Ustaz Rusoma, dengan Profesor Zikri Darussami, dengan Dr. Hidayatullah Ismail, pertanyaan tentang apakah ada kekhususan sujud terakhir. Mereka satu kata semuanya, tidak ada. Yang ada semuanya itu dalam semua sujud, dalam semua sujud. Baik. Yang ketiga, tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, adalah akhir Jumat, di mana Nabi SAW mengatakan, Yaumal Jumu'ati thinta asyrata sa'ah. Hari Jumat itu ada 12 jam. Padahal Nabi waktu itu tak ada jam. Ya. Tapi di sini Nabi sudah mengetahui bahwa hari Jumat itu ada 12 jam. La yujadu muslimun yas'alullah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asr. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim mendapati ketika dia berdoa di waktu-waktu demikian, melainkan Allah akan mengabulkannya. Kapan waktu yang mustajab di akhir Jumat ini? Nabi menyebutkan, carilah di akhir waktu setelah asar. Allah sembunyikan. Allah hanya menyebutkan secara umum saja. Sama seperti tentang disembunyikannya malam Al-Qadar. Disembunyikan malam Al-Qadar. Allah hanya menyebutkan kisi-kisinya saja. Disebutkan kisi-kisinya saja. Yang keempat, waktu mustajab dalam berdoa yang mungkin di antara kita ada yang belum tahu, yaitu hari Rabu ba'da zuhur. Hari Rabu ba'da zuhur. Hadisnya dari Jabir ibn Abdullah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, hadisnya sahih, di mana Jabir ibn Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah pernah berdoa 3 hari di Masjid Al-Fath. Jadi Masjidil Fathah itu sudah ada. Salasan, di 3 hari. Yaumal Itsnain, Yaumal Tsulasa, Yaumal Arbi'a. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Fastujiba lahu yaumal arbi'i baina salatain. Dan Rasulullah doanya dikabulkan oleh Allah di hari Rabu di antara 2 salat, yaitu antara salat zuhur dengan salat asar. Berarti setelah salat zuhur dan sebelum masuk waktu asar, itu waktu mustajab untuk berdoa. Hati-hati, setiap hari Rabu, ya, setiap hari Rabu. Dan ini disepakati oleh para ulama tentang kesunahannya. Yang kelima, ketika azan dan hujan. Hujannya ini bukan hujan gerimis, tapi hujan lebat. Hujan lebat. Dan ketika azan juga, kata Nabi SAW, "Sintani la turaddani." 2 waktu doa yang tidak akan tertolak. Ad-du'a 'inda nida wa tahtal matar. Yaitu doa ketika azan dan doa ketika hujan yang sangat lebat. Hujan yang sangat lebat. Yang keenam, ketika safar, doa orang dizolimi, doa orang tua, dan orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, "Thalathu da'awatin la syakka fihinna." 3 doa yang tidak tertolak. Pertama, da'watul musafir. Doa orang yang sedang bersafar. Dengan catatan safarnya safar yang mubah minimal. Bukan safar untuk bermaksiat, tapi safar untuk yang mubah. Nah, apalagi kita baru pulang dari liburan anak-anak. Nah, ketika waktu bersafar itulah perbanyak doa. Perbanyak doa di waktu naik kapal, di waktu naik pesawat, di waktu naik mobil, kendaraan, dan lain sebagainya. Wal mazlum, doa orang yang dizalimi. Hati-hati, puan-puan yang saya muliakan, terhadap hak-hak orang yang dizalimi. Bisa jadi masalah musibah yang sekarang menimpa kita, bisa jadi itu doa-doa orang yang dulu pernah kita zalimi. Sekarang Allah kabulkan. Bisa jadi. Oleh karena itu, tentang hak-hak sesama makhluk ini harus betul-betul kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan, minta maaf, minta ridhonya. Bukankah terkenal kisah yang sangat luar biasa yang dikisahkan yang terjadi oleh kakeknya Imam Asy-Syafi'i? Karena Imam Asy-Syafi'i itu bernama Imam Muhammad ibn Idris ibn Syafi'i. Dinisbahkan kepada kakeknya. Kenapa? Karena kakeknya ini punya kisah yang sangat luar biasa. Ketika dia sedang bermain-main di sungai, tiba-tiba ada sebongkah apel yang hanyut di bawah aliran sungai. Dia ambil, dia makan. Dia makan. Tapi ternyata setelah dia makan, dia baru teringat, ini bukan hak saya. Padahal secara fikih sebenarnya secara fikih boleh. Ya, secara fikih boleh. Tapi bukan berarti kita seenaknya ngambil buah di kebun orang, nggak boleh. Tapi secara fikih itu sudah jatuh dan itu masuk bagian luqatah. Baik. Sama juga pertanyaan kemarin, bagaimana Pak hukumnya? Ini ada ayam bertelur di perkarangan rumah saya. Telurnya banyak pula lagi, 4 atau 5 buah. Boleh nggak kami ambil? Maka kita jawab, jangan ambil dulu, umumkan dulu satu desa tuh. Tanya Pak RT, tanya Pak RW, tanya tetangga sebelah, ini ayam siapa? Kalau ada yang mengaku pemiliknya, berikan telurnya kepadanya. Ini ada bertelur di situ, ya, di perkarangan saya. Tapi kalau sudah hampir 7 hari dicari tak ada juga, ini ayamnya entah ayam siapa, entah ayam dari kelurahan lain, entah ayam dari yang lain, maka barulah boleh dia memanfaatkan telur tersebut.
Tapi tidak busuk lagi. Tidak busuk telurnya. Begitu juga dalam hal apel tadi, sebenarnya secara fikih boleh-boleh saja, tetapi waroknya kepada Allah, takutnya kepada Allah mengalahkan hukum fikih itu. Akhirnya dia telusuri sungainya, ketemulah sebuah pohon yang memang apelnya sangat lebat. Lalu dia pun bertemu dengan pemilik apel tersebut, minta izin agar dihalalkan. Tetapi orang ini, pemilik kebun ini mengatakan, kalau engkau ingin aku halalkan sebutir apel yang telah engkau makan, kerja kepadaku selama 1 tahun. Kalau kita di posisi itu macam mana, Pak? Entah canda. Mending beli, ya, mending beli. Tapi karena Syafi'i ini saking takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, dia pun bekerja kepada bapak tersebut. 1 tahun lewat, pekerjaannya luar biasa. Akhirnya dia tagih janji dari pemilik kebun. Pak, ini udah setahun nih, boleh nggak aku tetap minta ridhonya dari sebongkah apel tadi? Apa kata bapak ini? 1 syarat lagi. Wah, ini kelebihan ini. 1 syarat lagi, apa? Nikahi anak aku. Ya, nikahi anak aku. Ya udahlah, pokoknya dapat yang halal, dapat ya halal. Tapi anakku, katanya, dia tuli, buta, bisu, tak ada tangan, tak ada kaki. Allahu Akbar. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu tahu cerita ini cuma kiasan saja, tapi Syafi'i terkejut. Awak disuruh nikahi orang yang tak bisa melihat, tuli pula lagi, pekak, kemudian dia bisu, tak ada tangan, tak ada kaki. Ini macam apa? Bingung nih. Tapi karena takutnya dia kepada Allah, akhirnya pun dia nikahi. Pas sudah dinikahi, dia tak tahu mana pasangan dia. Ya, karena memang hadirnya istri di saat akad nikah itu tidak wajib, tidak wajib. Ya, akhirnya dia ketika sudah sah, sudah halal, mertuanya mengatakan, bapak pemilik kebun mengatakan, temui istrimu, lurus, kalau bahasa kita belok kanan. Nah, itu kamar satu-satunya. Pas Syafi'i ini mengikuti arahan itu, pas buka pintunya, nampak pula bidadari cantik di situ. Bidadari cantik di situ. Siapa ini? Astagfirullah, ditutupnya lagi. Ngadu dia kepada bapak tadi, Pak, itu istri saya. Itu istri saya. Katanya istri saya tuh buta, tuli, pekak, bisu, tak ada tangan, tak ada kaki. Sedangkan yang di kamar tadi itu bidadari cantik pula. Bidadari cantik, seorang wanita yang normal, cantik dan lain sebagainya. Itulah istrimu. Maksud saya, kalau dia buta itu, dia aku jaga dari melihat hal yang tidak Allah ridhai. Telinganya aku jaga dari mendengar hal yang tidak Allah ridhai. Luar biasa. Berkah dari takutnya kepada Allah hanya karena sebongkah apel, Allah berikan dia yang terbaik. Berikannya yang terbaik. Dan keturunannya menjadi imam besar, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Terkenal dengan Imam Asy-Syafi'i, sangat luar biasa. Banyak lagi kisah-kisah orang-orang yang meninggalkan perkara yang haram, Allah ganti dengan yang lebih baik. Berapa menit lagi, Mak? 2 menit lagi. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kisah seorang pemuda yang menghabiskan hidupnya bersama dengan seorang syekh, seorang guru di sebuah masjid. Apa yang syekh ini makan, dia ikut makan. Apa yang dia minum, dia ikut minum. Suatu hari, beberapa hari, lebih sering puasanya daripada makannya. Paling sehari cuma makan sebutir kurma, minum segelas air, lebih banyak belajarnya. Akhirnya syaitan datang membisikkan kepada pemuda ini, ambil ajalah makanan, cuy, makan di rumah orang. Akhirnya dia naik atap 1, rumah 1, rumah 2, rumah 3, pas di rumah keempat. Di rumah keempat dia tengok dari atas ada sedang memasak bazinjan, yaitu tongak, apa namanya? Terong, ya, sedang masak terong. Tak ada penghuninya. Turun dia ke bawah. Akhirnya dia ambil sepotong terong, dia gigit. Setelah dia gigit, barulah dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Langsung dia muntahkan. Tak jadi. Mohon ampun dia kepada Allah, manjat lagi, pulang kembali kepada syekhnya. Ketika dia sudah pulang sampai ke masjid, dilihat syekhnya sedang berbicara dengan seorang wanita, seorang janda muda. Habis itu. Habis cerita. Intinya ternyata pemuda ini nikah dengan wanita yang soleh itu, pemilik rumah yang sedang masak terong tadi. Dan dia pun mengakui, tadi waktu begini, aku maksud ini. Kayaknya apa jawaban istrinya yang solehah tadi? Karena engkau telah meninggalkan sesuatu karena Allah. Allah berikan bukan hanya terongnya saja lagi, isi rumahnya sama dengan orangnya langsung. Allahu Akbar. Ya.
seorang wanita muda, orang kaya juga. Allahu Akbar. Inilah sepenggal beberapa kisah tentang orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, banyak hal-hal yang lain yang bisa kita bahas. Insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan Senin depan tentang syarah hadis berlindung dari yang 5. Insyaallah taala itu tema kita, berlindung dari yang 5. Ada satu doa Nabi yang sangat luar biasa yang perlu kita hafalkan, berlindung dari yang 5. Akan kita bahas tentang yang 5 tadi insyaallah taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.